أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون Alhamdulillahilladzi harrama siyama ayyamal a'yadi diyafah li'ibadihi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi ja'alal jannatal muttaqin wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila syiratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Di awal pagi yang suci ini, di mana mentari bangun menebarkan sinarnya, menyinari bumi dengan kehangatan dan keindahan tiada tara. Sinar mentari pagi 1 Syawal 1446 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 31 Maret 2025 Masehi telah menyapu segala sudut, memancarkan asa kehidupan yang menyejukkan hati dengan kedamaian. Langit bersemi takbir yang bergemuruh, merayakan kemenangan yang telah dinantikan. Suara takbir itu melambung tinggi, menembus awan-awan putih, memancar ke langit, menandai awal dari hari yang penuh berkah, Idul Fitri, hari kemenangan setelah 1 bulan perjuangan menempa diri, menguatkan keimanan dan ketakwaan. Setelah 1 bulan penuh kita tempuh jalan kesabaran, kini tibalah saatnya kita merayakan kemenangan dan keberkahan teriring doa ja'alanallahu minal 'aidin wal faizin. Semoga kita menjadi orang yang kembali ke fitri dan terjamin serta masuk dalam golongan orang-orang muttaqin. Di pagi ini, jiwa-jiwa yang haus akan rahmat Allah dipenuhi keceriaan yang mendalam, dibasuh lautan ampunan dari Allah, Tuhan semesta alam. Di bawah langit yang bertasbih atas izin ilahi, kita berkumpul dalam kemenangan sejati, bukan hanya karena menuntaskan puasa di bulan yang suci, tetapi karena berhasil menundukkan hawa nafsu untuk menjadikan diri jiwa-jiwa yang suci. Idul Fitri bukan sekedar hari perayaan. Idul Fitri bukan hanya tentang pakaian dan berbagai aneka hidangan. Idul Fitri bukan hanya pergi jalan-jalan menuruti keinginan. Idul Fitri ini adalah momentum menguatkan tekad bulat untuk menjadi hamba Allah yang patuh pada perintahnya dan sekuat tenaga meninggalkan segala yang dilarangnya. Idul Fitri adalah tentang hati yang kembali suci, tentang ruh yang bersujud dalam damai di hati, merasakan kelembutan kasih sayang Allah yang maha abadi. Idul Fitri adalah tentang panggilan untuk kembali pada kesucian, memperkuat silaturahmi dan kebersamaan, menanamkan kasih sayang pada mereka yang selama ini bersama dalam kehidupan. Semoga kebahagiaan ini tidak hanya berhenti di hari ini, tetapi harus menyala dalam setiap langkah kehidupan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimina wal muslimat, jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Untuk mewujudkan kesucian diri, kita ada 2 hal yang perlu kita pahami dan tansapkan dalam hati dan sukma. Yang pertama adalah penguatan dimensi vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala melalui penguatan ibadah dan meraih ampunan atas segala dosa. Yang kedua adalah penguatan dimensi horizontal kepada sesama manusia melalui kepekaan sosial dan senantiasa menebar kebaikan dan cinta. Jika 2 hal ini mampu diaplikasikan dalam kehidupan kita,
maka insya Allah kehidupan kita akan dinaungi kebahagiaan sampai akhir masa. Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dilanjutkan dengan ayat alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharri wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dari ayat ini kita diingatkan cara untuk menyucikan jiwa. Langkah pertama untuk meraihnya adalah berdasarkan ayat Ali Imran ayat 133. Kita diperintahkan untuk bersegera meraih ampunan dan surganya, seraya menyadari bahwa kuasa Allah begitu luas bagi kita, seluas surga yang Ia sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Bentuk ikhtiar meraih ampunannya telah kita lakukan selama 1 bulan penuh, berpuasa menjalankan perintah Allah dengan hati yang kukuh. Iman dan takwa juga terus kita semai untuk memastikan ibadah kita senantiasa utuh. Semoga semua ini berujung pada ampunan Allah, sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa masa lalunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Langkah kedua untuk mensucikan diri adalah sesuai dengan lanjutan ayat surat Al-Imran ayat 134. Jika kita ingin kembali kepada kesucian dan ketakwaan yang kuat, maka kita harus menguatkan ibadah sosial dengan sedekah, infak, dan zakat. Ibadah ini tidak hanya dilakukan pada saat kita dalam kondisi yang kuat, namun harus dilakukan saat kita merasa berat sebagai wujud taat kita kepada Allah Sang Pemberi Nikmat. Kita harus yakin bahwa berbagi tidaklah sama sekali akan mengurangi harta kita. Sebaliknya, dengan berbagi maka hakikatnya Allah sedang menambah apa yang kita punya. Zakat fitrah yang kita keluarkan di bulan puasa dan zakat mal untuk menyucikan jiwa kita adalah wujud kesadaran jiwa bahwa semua yang kita punya adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali lagi kepadanya. Hal ini sekaligus menyadarkan kita bahwa ada hak orang lain di dalamnya. Semua bukan milik kita dan tak akan dibawa saat kita meninggalkan dunia. Hanya dengan cara berbuat baik dengan harta yang disedekahkan kepada sesama, harta kita akan memberi manfaat saat kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa 'izzan wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan di dunia dan akhirat. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah kecuali Allah akan meninggikan derajatnya di dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam surat Ali Imran ayat 134, Allah juga memerintahkan agar kita senantiasa mengendalikan amarah dan suka memaafkan kesalahan. Karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ramadan dan Idul Fitri menjadi momentum pembuktian. Saat puasa, kita diwajibkan mengendalikan nafsu amarah yang sering kita lakukan. Kemudian di hari Idul Fitri, kita diperintahkan untuk saling memaafkan. Mari
semua itu kita lakukan dengan tulus tanpa kepalsuan. Perkuat silaturahmi untuk mengikat hati kita semua dengan penuh kedamaian. Marilah jadikan Idul Fitri kali ini Idul Fitri kita yang terbaik bagi kita. Mari kuatkan tekad untuk senantiasa mempertahankan kesucian ini bersama. Kita tidak tahu apakah kita akan bertemu di Idul Fitri di masa selanjutnya. Mari kita saling memaafkan atas segala dosa yang pernah kita buat pada sesama, terutama meminta maaf kepada kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita ke dunia. Beruntunglah bagi yang masih memiliki kedua orang tua. Mereka adalah jimat yang harus terus kita jaga. Merekalah yang telah berjasa dalam kehidupan kita dan menghantarkan kita meraih kesuksesan kehidupan di dunia. Saat ini usia orang tua kita terus bertambah, fisik mereka pun semakin lemah. Raih kedua tangan mereka yang sudah mulai keriput namun penuh dengan berkah. Cium tangan mereka, peluk erat tubuhnya. Minta maaflah kepada mereka dengan setulus hati dan jiwa. Percayalah, sesukses apapun kiprah kita di dunia, tidak ada apa-apanya di hadapan mereka. Merekalah yang telah menjadikan kita mampu meraih ini semua. Allah berfirman, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsanan imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berlanjut usia dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dalam kitab tafsir Marwah Labid jilid 1 halaman 522, Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwa anak harus menghormati dan berbakti kepada orang tua. Beliau mengingatkan bahwa orang tua telah memberikan kasih sayang dan berkorban tanpa batas dalam mendidik serta membesarkan anak-anak mereka. Sehingga sebagai anak, kita wajib membalas kebaikan mereka, meskipun apa yang kita lakukan tidak akan pernah sebanding dengan pengorbanan yang telah mereka berikan dalam hidup kita. Berbakti ini tidak hanya saat mereka di dunia, hidup di dunia, bagi orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Bukan berarti selesai bakti kita kepada mereka. Ziarahi makamnya, berdoalah kepada Allah untuk mengampuni segala dosa dan menerima amal ibadahnya. Bukan harta, jabatan dan materi dunia yang mereka harapkan dari anak-anaknya, namun untaian doa dan kebaikan para penerusnya yang mereka nantikan di dalam kuburnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya dan mengampuni dosa-dosanya. Semoga Allah menerima doa-doa kita untuk kedua orang tua kita. Laula du'aul ahya lahalakatil amwat. Jikalau tidak ada doa dari orang-orang yang masih hidup, maka sesungguhnya kerusakanlah bagi orang-orang yang sudah mati. Siapa lagi yang bisa mengurangi siksaan orang-orang yang telah mendahului kita di alam kubur? Siapa lagi yang bisa mengurangi siksaan kedua orang tua kita? Jikalau kedua orang tua kita dalam saat meninggalkan kita ke alam kubur membawa dosa-dosa, tentunya dosa-dosa itu adalah konsekuensinya siksaan di alam kubur. Ketika anak-anaknya tidak mendoakan, meminta ampunan kepada kedua orang tua, bagaimana mereka di alam kubur? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Demikianlah khutbah Idul Fitri kali ini. Semoga
bisa kita resapi dan kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah senantiasa mempertahankan kesucian kita di hari raya Idul Fitri seperti bayi yang terlahir kembali. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi sholihin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayna wa lisa'iril muslimin wal muslimat wastaghfirhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa ala alihi wa asraf ibadi sayyidina kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sittil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin azim, amarakum bis sholati wassalami ala nabiyil karim. Faqala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'anna al bala'a wal ghula'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkar wal bagh wasuyuf wal mukhtalifata wasada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khasa wa min buldanil muslimina 'ama innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatana wa la jama'a masjidul huda sikamu min ahlil ilmin nafi wa ahlil khair wa ahlil tuqa wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dari yang suci dan di tempat yang suci ini, dengan kerendahan sebagai hamba yang hina ini, yang penuh kemaksiatan ini, yang penuh dosa-dosa, dengan harapan yang membumung antara langit dan bumi, kami memohon ampunan dengan segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa anak-anak kami. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang solih dan solihah, dan anak-anak yang solih dan dengan anak-anak yang solih dan solihahlah yang akan bisa menyelamatkan kami ketika kami membutuhkan pertolongan, apalagi kita membutuhkan pertolongan di akhirat nanti. Tanpa anak-anak yang solih dan solihah, kami bergantung kepada siapa ya Rabb? Ya Tuhan kami yang Maha Pemberi, berikanlah kami rizki yang berkah dan melimpah, rizki yang memudahkan kami dalam beribadah, rizki yang memudahkan kami dalam memberi nafkah. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hamba yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan, bersyukur dalam segala keadaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar
ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamu alaikum.